Oke, kembali lagi dengan saya Abdul Ghani, Technical Pre-Sales Product Nutanix dari Synnex Metrodata Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mendemonstrasikan sebuah video, ya, sebuah video mengenai bagaimana sih distribute storage fabriknya Nutanix bekerja. Dalam video ini saya fokuskan bagaimana replication vektornya dari Nutanix ya. Bagaimana cara kerja replication vektor dari Nutanix ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada satu node mesin Nutanix ya dengan tipe storage hybrid, ada SSD dan hard disk drive. Ya. Oke. Oke. Untuk Nutanix sendiri, untuk first deployment-nya, deployment di awal itu kita minimum 3 node, ya. Ini kita clusternya kita bisa sampai unlimited, ya. Kita bisa bikin satu cluster dengan jumlah node yang unlimited, ya. Oke. Ini mesin Nutanix, di atasnya kita install hypervisor, kita hypervisornya ini bisa various hypervisor diinstal dalam mesin Nutanix ya. Bisa kita vSphere atau Hyper-V, KVM, ataupun juga native hypervisor dari Nutanix sendiri yaitu AHV ya, Acropolis Hypervisor ya. Oke, ini kita asumsikan menjadi satu cluster. Sini storage-nya setiap node masing-masing hybrid ya. Cuman di dalam video ini masing-masing hybrid ya. Sebenarnya kita bisa mix cluster. Mix cluster itu kita bisa heterogen cluster. Kita bisa membuat satu cluster yang terdiri dari node-node yang berbeda konfigurasinya, berbeda seriesnya, maupun berbeda generasinya ya. Jadi kalau di sini misalnya hybrid, di sini all flash, di sini NVMe, itu kita bisa tetap menjadikannya sebagai sebuah single storage pool ya. Misalnya di dalam video ini yang dicontohkan itu hybrid semua ya. Oke. Setiap node Nutanix ya itu selalu terauto deploy CVM. CVM sendiri ini adalah controller VM ya. Jadi kalau teman-teman yang familiar dengan treater infrastruktur ya, storage-nya itu selalu ada controller ya, storage controller ya. Nah, fungsi storage controller itu kita virtualisasikan dalam bentuk CVM. Ya, selain itu juga fungsi CVM ini untuk mendefine cluster ya. Jadi yang mendefine cluster sendiri itu adalah CVM-nya. Jadi ketika CVM ini saling terkomunikasi, yaitu dia terbentuk menjadi satu cluster. Ya. Jadi kalau ini CVM-nya rusak atau CVM-nya kita matikan gitu misalnya, ini secara otomatis tidak terbaca di cluster ya. Karena untuk mendefine si node ini hidup atau enggak itu dari CVM itu sendiri. CVM ini sangat-sangat cerdas. Dia punya dengan CVM, Nutanix itu punya machine learning nanti akan saya jelaskan dalam video selanjutnya terkait machine learning dari distribute storage fabrik Nutanix. Oke, karena untuk video ini saya ingin memfokuskan untuk bagaimana replication vector dari Nutanix itu bekerja ya. Oke. Storage ini kita jadikan sebagai single storage pool ya, atau Nutanix distribute storage ya, file system. Oke, storage pool. Nah, kita langsung ke konfigurasinya yang seperti ini. Hybrid, SSD, 2 SSD, 4 hard disk drive, ini homogen cluster ya, kurang lebih ya. Walaupun sebenarnya Nutanix sendiri support untuk heterogen cluster, baik itu storage yang berbeda,
tipe soket yang berbeda, berbeda generasi, berbeda tipe gitu ya. Kita bisa support untuk mic cluster atau header cluster. Cuma dalam contoh video ini kita contoh yang ada aja ya, hybrid semuanya. Misalnya ada satu VM ya, running di atas node 1 atau di atas host 1 ya. Lalu VM ini ada data hitam, ya, blok data hitam. Oke, si VM akan mengatur, controller ini akan mengatur, dia akan masuk ke storage mana. Basically, Nutanix yang hybrid, ya, itu ada istilah hot tiering dan data tiering ya. Hot tiering itu artinya data yang sedang diakses, dan cold tiering itu data yang sedang tidak diakses ya. Untuk hot tiering sendiri, itu dari CVM akan memprioritaskan data diakses atau disimpan di drive storage tertinggi. Dalam kasus hybrid, ini akan disimpan di SSD. Data hitam. Nah, lalu ini akan di-copy ke node yang lain. Ini secara random ya, diatur sama kontrol VM ya. Ada balancingnya juga buat ngaturnya secara otomatis ya. Ini yang kita namakan replication factor. Jadi kalau dalam teknologi konvensional itu ada RAID, tapi RAID itu hanya di level redundancy di level disk-nya ya, di level drive-nya. Tapi kalau di dalam hyperconverged Nutanix itu kita mengenalnya dengan istilah RF, replication factor. Redundancy-nya di level node. Oke. Ada lagi data merah, masuk ke SSD, dan langsung otomatis tercopy di node yang lain. Masuk juga data ungu. Oke. Nah, saat data ini tidak diakses atau tidak sedang diakses, dia baru akan mengkopinya akan memindahkan dari si kontrol VM sendiri ya sebenarnya, itu akan memindahkan datanya itu disimpan ke cold tier-nya, ke hard disk drive. Jadi dengan data tiering ini kita walaupun kita hybrid ya, jadi kita bisa memanfaatkan kecepatannya dari SSD, namun juga kita bisa memanfaatkan kapasitas ya, besarnya kapasitas dari hard disk drive. Oke, ini karena satu data asli. Oke, tadi saya lupa menjelaskan ya. Untuk Nutanix sendiri itu untuk penyimpanannya menggunakan metodologi data locality ya. Data locality itu artinya data itu akan disimpan di node di mana VM itu berada. Data prioritas utamanya itu akan disimpan di node di mana VM itu berada. Ambil contoh ini VM1, dia ada data hitam, merah, ungu. Datanya itu akan disimpan di storage atau di drive yang sama dengan lokasi VM itu running. Baru kopiannya yang akan direplikasinya yang akan dikirim ke node yang lain. Oke. Satu data priority dan satu kopian data di node yang lain atau satu replikasi data itu kita namakan RF2, Replication Factor 2. Ya. Selain RF2 ada juga namanya RF3. RF3 artinya satu data utama ini direplikasikan ke dua node yang berbeda ya. Jadi kalau kita ada data hitam, nanti hitam sini pun ada hitam lagi seharusnya ya. Merah, di sini ada merah, dan di sini ada merah lagi. Hanya saja untuk RF3 ini ada requirement minimumnya. Minimumnya itu adalah 5 node. Jadi dalam satu klasternya minimum 5 node baru kita bisa mengaktifkan replication factor 3 ya. Oke. Sampai di sini sekian penjelasan saya atau sekian video dari saya mengenai bagaimana
replication factor dari distribute storage public Nutanix bekerja. Terima kasih.